Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Isnahani Nurrohmah dengan NIM 232121060 dari kelas 4B HKI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul Diktat Hukum Acara Pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur cara negara dalam menegakkan hukum pidana material, termasuk prosedur pemeriksaan perkara pidana di berbagai tahap. Tahap yang pertama yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian atau lembaga lain yang berwenang. Tahap yang kedua yaitu penuntutan oleh kejaksaan sebagai wakil negara. Yang ketiga yaitu ada persidangan di pengadilan untuk memutus perkara. Yang keempat yaitu ada upaya hukum seperti banding dan kasasi. Dan yang kelima yaitu ada eksekusi putusan pengadilan oleh kejaksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum acara pidana. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, KUHAP di sini merupakan peraturan utama yang mengatur semua tahapan dalam proses hukum pidana. Sumber yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sumber yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sumber yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma, dan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA. Dan yang selanjutnya yaitu ada konvensi internasional yang diratifikasi. Nah, maksudnya adalah perjanjian atau kesepakatan internasional yang disetujui oleh suatu negara melalui proses hukum nasionalnya. Selanjutnya yaitu ada konvensi hak asasi manusia atau HAM. Nah, di sini dimaksudkan adalah perjanjian internasional yang mengatur standar dan perlindungan hak asasi manusia pada tingkat global atau regional. Dan yang terakhir yaitu konvensi PBB anti korupsi. Yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian internasional yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat global. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini memiliki beberapa asas penting, di antaranya yang pertama yaitu ada asas legalitas, di mana proses hukum harus berdasarkan pada undang-undang. Yang kedua yaitu ada asas praduga tak bersalah. Jika seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti di pengadilan. Yang ketiga yaitu ada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana peradilan ini harus bersifat efisien dan tidak berbelit-belit. Yang keempat yaitu ada asas hakim bersifat pasif, yaitu hakim hanya akan mengadili perkara yang diajukan. Asas yang kelima yaitu ada asas akusator dan inkuisitor, di mana terdakwa berhak membela diri tetapi hakim juga bisa bersifat aktif untuk menggali fakta dan kebenaran. Nah, yang keenam yaitu ada asas perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap tersangka mempunyai hak untuk didampingi oleh pengacaranya. Selanjutnya yaitu ada tahapan dalam proses hukum acara pidana. Yang pertama yaitu ada penyelidikan. Nah, penyelidikan ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencari ada atau tidaknya tindak pidana tersebut. Yang kedua yaitu penyidikan.
dimaksudkan untuk mencari barang bukti dan menetapkan tersangka. Yang ketiga yaitu ada penuntutan, di mana jaksa menyusun dakwaan dan membawa perkara ini ke pengadilan. Yang keempat yaitu ada persidangan. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim dengan pembuktian tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, dan putusan. Yang kelima yaitu ada upaya hukum. Upaya hukum di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada banding di pengadilan tinggi, yang kedua ada kasasi di Mahkamah Agung, dan yang ketiga yaitu ada peninjauan kembali atau PK. Nah, tahapan yang keenam atau yang terakhir yaitu eksekusi putusan pengadilan, di mana pelaksanaan putusan pengadilan ini dilakukan oleh kejaksaan setelah berkekuatan hukum tetap. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perkara pidana. Yang pertama yaitu putusan bebas, di mana terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Yang kedua yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslek, di mana terdakwa ini dinyatakan melakukan perbuatan tetapi bukan tindak pidana. Yang ketiga yaitu putusan pidana, di mana terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Yang keempat yaitu putusan tidak dapat diterima, di mana gugatan ini tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat formil. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan memahami aturan ini, maka aparat penegak hukum dapat memastikan proses peradilan dapat berjalan dengan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari penjelasan video ini dapat menambah wawasan kita semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.